Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri bersama-sama. Nah, kalau kita berbicara tentang Idul Fitri, tentu yang kita bahas adalah tentang suguhan makanan yang mungkin tidak kita jumpai di hari yang lain. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba, saya akan berbagi sedikit ya hal-hal yang identik dengan Idul Fitri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita pahami bersama bahwasanya Idul Fitri itu identik dengan ucapan. Nah, bisa lewat tulisan maupun dengan ucapan langsung. Nah, semakin berkembangnya zaman, teknologi, gadget dan lain sebagainya, tentu ucapan itu bisa kita rupakan dengan variasi. Ada yang dengan gambar, desain bagus dan lain sebagainya, dengan aplikasi yang canggih. Nah, yang kita rasakan selama ini ketika menjelang Idul Fitri itu banyak yang berbagi ucapan lewat tulisan, entah itu lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak menyadari bahwasanya dalam penulisan ucapan itu ternyata ada kata yang harus kita pahami dengan baik. Tentunya dengan penulisan yang baik pula. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit berbagi tentang penulisan kata Idul Fitri yang benar, yang sesuai dengan pedoman ejaan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah menulis kata Selamat Idul Fitri? S-nya besar, I-nya besar, F-nya besar, dan dipisah. Selamat Idul Fitri. Kemudian yang kedua yaitu Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, semuanya juga dipisah. Kemudian Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah misalnya. Nah, itu semuanya dipisah. Nah, kira-kira tulisan itu sudah benar atau belum? Nah, ternyata tulisan Idul Fitri yang dipisah itu ternyata salah, kurang benar. Kenapa bisa salah? Nah, berikut penjelasannya. Ternyata dalam pedoman ejaan yang diterbitkan oleh Badan Bahasa, ya, ternyata Idul Fitri itu penulisannya dirangkai atau digabung. Jadi cukup I-nya saja yang besar. Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu dirangkai yang benar sesuai pedoman ejaan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata ya, Idul Fitri ini berasal dari dua kata. Kata Id dan Al-Fitri. Nah, dua kata ini termasuk berasal dari bahasa Arab. Nah, perlu kita ketahui bersama sebelumnya bahwasanya bahasa Indonesia itu ternyata ada beberapa kata yang diserap dari bahasa-bahasa asing. Nah, satu di antara contohnya yaitu kata Id dan Al-Fitri. Ini berasal dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Idul Fitri. Sekali lagi ya, Id dan Al-Fitri ini termasuk berasal dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Idul dan Fitri. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian penulisan Idul Fitri kenapa dirangkai? Nah, ternyata kata Idul itu adalah sebuah kata atau unsur yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak mandiri. Nah, harus ada kata yang
menyertainya. Nah, di sini kata yang menyertai yaitu fitri. Dan kata yang lain yang menyertainya juga yaitu adha, berarti Idul Adha. Jadi Idul Fitri itu tulisannya dirangkai sesuai dengan pedoman. Karena kata idul, saya ulangi lagi, karena kata idul ini termasuk kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata lain yang menyertainya agar menjadi sebuah kata yang bermakna. Nah, kemudian apa artinya Id? Nah, Id ini bermakna hari raya. Id adalah bermakna hari raya. Sedangkan fitri merupakan adjektiva atau kata sifat dari fitrah yang bermakna ciptaan, watak, kealamian atau keaslian. Saya ulangi ya. Id bermakna hari raya, sedangkan fitri merupakan adjektiva dari fitrah yang artinya watak, ciptaan, kealamian atau keaslian. Atau fitr, FITR, yang bermakna berbuka. Nah, fitr di sini, FITR di sini ditandai dengan sufiks atau akhiran i menjadi fitri. Nah, jadi Idul Fitri ini tulisan yang benar sesuai pedoman ejaan adalah dirangkai. Jadi Idul Fitri, cukup i-nya saja yang besar, kemudian yang lainnya kecil, dan dirangkai. Bagaimana? Sudah jelas? Oke. Nah, yang kita alami saat ini, ada yang sudah paham penulisan itu, tetapi masih saja tidak dipraktekkan. Nah, ada di luar sana termasuk yang lembaga-lembaga, perusahaan, sekolah dan sebagainya, tentu khususnya juga kita sendiri. Terkadang kita menulis Idul Fitri itu masih saja dipisah, ya, tidak dirangkai. Nah, ternyata yang kita lakukan selama ini itu masih kurang benar. Ya, tulisan Idul Fitri sesuai pedoman ejaan dirangkai. Kenapa dirangkai? Karena ya betul. Karena kata idul, ya saya ulangi lagi biar lebih jelas. Karena kata idul termasuk kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalaupun idul ini termasuk kata yang berdiri sendiri, tentu tidak memerlukan tidak membutuhkan kata yang lain. Dan pastinya Idul Fitri dipisah, tidak perlu dirangkai. Nah, karena id ini perlu ada kata yang menyertainya, jadi harus dirangkai penulisannya. Oke, bagaimana? Sudah paham? Nah, jika sudah paham, silakan dipraktikkan. Sebentar lagi kita akan menjumpai atau merayakan Idul Fitri. Silakan dirangkai kalimatnya, dibuat ucapannya dengan sebaik mungkin, tentu dengan penulisan ejaan yang baik. Karena kita warga Indonesia, jadi harus mengutamakan dan mengoptimalkan penulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Agar dalam selanjutnya nanti, ya, jika ada orang, baik teman, saudara, ada yang menulis dan masih kurang benar, ya, bisa kita nasihati, bisa kita ingatkan. Karena dalam proses ini, jika kita sudah tahu, jika kita sudah paham, wajib kita mengamalkan kepada orang yang lain. Nah, oke, bagaimana? Sudah paham ya? Ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya penulisan Idul Fitri sesuai pedoman ejaan harus dirangkai. Ya. Alasannya karena Idul bukan termasuk kata yang bisa atau mampu berdiri sendiri. Harus ada kata yang menyertainya. Nah, itu alasan terkuatnya kenapa harus dirangkai. Nah, baik, semoga sedikit ini bisa bermanfaat.
Dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Idul Fitri. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan hingga kita bisa berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, baik dari saya, terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.